Bayangkan kamu sedang jadi detektif yang diminta menyelidiki beberapa kejadian. Dari potongan-potongan kecil fakta, kamu harus menemukan pola tersembunyi dan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemampuan seperti inilah yang disebut penalaran induktif. Kemampuan menarik kesimpulan umum dari sejumlah contoh atau fakta khusus yang kamu lihat. Secara sederhana, penalaran induktif adalah cara berpikir dari hal-hal spesifik menuju kesimpulan yang umum. Kesimpulan dari penalaran induktif tidak selalu 100% benar, tapi bersifat kemungkinan besar benar. Artinya, semakin kuat dan banyak buktinya, semakin besar juga peluang kesimpulan itu valid. Contohnya begini, bunga mawar itu cantik dan harum. Bunga melati juga cantik dan harum. Jadi, semua bunga cantik pasti harum. Eits, tapi hati-hati. Kesimpulan ini belum tentu benar sepenuhnya. Masih ada bunga bangkai yang cantik, tapi baunya, ya kamu tahu sendiri baunya seperti apa. Itulah kenapa hasil penalaran induktif perlu diuji lagi dengan data tambahan. Jenis-jenis penalaran induktif. 1. Generalisasi. Generalisasi adalah ketika kamu menarik kesimpulan umum berdasarkan beberapa fakta atau peristiwa tertentu. Yang pertama, generalisasi sempurna. Semua fenomena atau data diselidiki, baru disimpulkan. Misal, semua planet di tata surya mengelilingi matahari. Sudah diselidiki seluruhnya. Jadi ini generalisasi sempurna. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Hanya sebagian data yang diperhatikan, tapi kesimpulan berlaku umum. Misal, hampir semua siswa IPA suka pelajaran biologi. Belum tentu benar untuk semua, tapi kemungkinan besar benar. Tips jitu, kalau kamu menarik kesimpulan dari sebagian data, pastikan sampelmu cukup beragam dan mewakili keseluruhan populasi. Jangan sampai kesimpulanmu bias hanya karena melihat satu sisi saja. 2. Analogi. Analogi adalah cara berpikir dengan membandingkan dua hal yang mirip dalam beberapa aspek untuk menarik kesimpulan baru. Contohnya, otak manusia itu seperti otot. Kalau jarang dipakai, bisa lemah. Tapi kalau rutin dilatih, makin kuat. Dalam analogi, kamu menemukan kemiripan hubungan antar objek, bukan sekadar kemiripan bentuk. Jadi, analogi yang baik harus sepadan, tidak timpang, dan logis. Tips latihan, biasakan membaca dua hal yang dibandingkan, lalu tanyakan ke dirimu sendiri, apakah hubungan keduanya sepadan? 3. Hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan kausal adalah cara berpikir yang mencari keterkaitan sebab dan akibat antara dua peristiwa. Dalam UTBK, jenis penalaran ini sering muncul dalam teks bacaan atau paragraf. Ada 3 pola umum dalam hubungan kausal. 1. Sebab akibat. Contoh, Rina tidak hati-hati mengendarai motor, sehingga ia jatuh. 2. Akibat sebab. Contoh, Andi diterima di PTN favorit karena rajin berlatih soal. 3. Akibat-akibat. Contoh, guru sejarah tidak hadir, jadi jamnya diganti pelajaran matematika. Tips praktis, kalau kamu menemukan dua peristiwa yang saling berhubungan, coba pikirkan, mana yang menyebabkan, mana yang disebabkan. Kadang terlihat mirip, tapi logika arah sebab akibatnya bisa terbalik. Ciri-ciri dan cara mengenali paragraf induktif. Dalam teks bacaan UTBK, penalaran induktif sering muncul dalam bentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Artinya, paragraf diawali dengan fakta-fakta khusus, lalu diakhiri dengan kesimpulan umum. Pertama, kalimat utama di bagian akhir paragraf. Kedua, didahului oleh beberapa contoh atau penjelasan. Ketiga, biasanya diakhiri dengan kata penghubung, seperti jadi, oleh karena itu, maka dari itu, atau dengan demikian. Tips cepat, kalau kamu sedang membaca teks dan menemukan kesimpulan di akhir paragraf, itu hampir pasti paragraf induktif. Ingat rumusnya, dari khusus ke umum. Contoh soal di UTBK bisa saja meminta kamu menentukan pola penalaran dalam paragraf, menemukan kalimat utama, atau menarik kesimpulan logis dari data yang diberikan. Jadi, pahami alur berpikirnya, bukan sekadar menghafal istilahnya. Penalaran induktif mengajarkan kita untuk berpikir terbuka, analitis, dan penuh pertimbangan. Dari hal-hal kecil yang tampak sederhana, kamu bisa belajar menemukan pola besar
besar di baliknya. Kalau kamu rajin berlatih, lama-lama kemampuanmu membaca pola dan menarik kesimpulan akan terasa alami, seperti detektif yang langsung tahu siapa pelakunya hanya dari jejak sepatu di tanah. Oh iya, buat kamu yang sedang mencari buku UTBK SNBT, kamu bisa download bukunya di s.id/buku SNBT ya. Ikuti terus seri ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.